Terjadinya kecelakaan kerja. Bahwa dengan terciptanya alat ini mudah-mudahan ini bisa lebih berguna dan juga bisa dimanfaatkan lebih jauh. Dengan terciptanya alat ini juga tidak selamanya bahwa pembersihan itu seperti main simsalabim. Ngapain sih bikin alat seperti itu? Buat apa sih sebenarnya? Bahan utamanya, mekaniknya sebenarnya adalah asli produk dalam negeri. Jadi mudahnya kita tinggal naikkan ke konduktor atau ke GSW, kita tinggal remote. Nah, ini suatu karya inovasi yang menurut kami luar biasa karena robot ini sudah mendapatkan satya lencana dari Presiden. Bayangkan kita hidup tanpa listrik. Rasanya susah ya. Listrik itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, bagian dari revolusi industri, bagian daripada bagaimana kita mengedukasi, dan tentunya bagian dari evolusi manusia. Juga kita kembali ke waktu kecil, terutama waktu kecil saya. Kesenangan kita untuk bermain layang-layang. Bagaimana bahagianya kita melihat layang-layang itu kalau sudah bisa terbang, dan kita bisa menghias layang-layang tersebut. Nah, dua produk tersebut kalau bertemu menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan, yaitu kalau layang-layang nyangkut di tiang listrik atau di kabel listrik. Nah, kalau itu sudah menyangkut, paling kita bisa lakukan adalah bye-bye, goodbye, layangan hilang, kesenangan kita juga akan sirna. Tapi yang menjadi lebih permasalahan adalah ternyata layang-layang yang terkumpul dalam jaringan listrik tersebut bisa mengakibatkan korsleting atau hubungan arus pendek. Dan akhirnya kita mengalami begitu banyak gangguan dalam permasalahan kelistrikan kita. Nah, suatu permasalahan tersebut menjadi peluang bagi seorang inovator yang mengkhususkan diri mengoprek-oprek alat-alat teknik. Sang inovator ini betul-betul melihat bahwa harus ada suatu solusi untuk membersihkan layang-layang tersebut. Mari kita lihat inovasi dari seorang sosok inovator muda dalam tayangan berikut ini. Iwan Gunawan lahir di kota Kembang, Bandung pada tanggal 29 Mei 1968. Kebetulan sekolah dasar saya juga di Bandung, di sini, dekat dari sini. Terus dari SMP juga di sini, SMP negeri. Dari STM juga kebetulan di STM negeri juga. Terinspirasi dari pengabdian almarhum sang ayah kepada institusi PLN, maka pada tahun 1986, Iwan Gunawan memulai karirnya sebagai karyawan PLN Kota Bandung. Saya hobinya elektronik itu adalah mulai dari SMP. Dari mulai SMP saya udah hobi sekali ke elektronik, dimana pernah pengalaman terakhir saya waktu itu bikin alat yang dulu memang belum ada di pasaran, sensor gerak dulu. Selalu ada itu solder dan ampometer pasti ada di tas saya. Berbekal dari hobi elektronika yang ia tekuni sejak SMP, maka ketika di PLN bersama dengan 4 rekan kerjanya,
ia mencoba membuat inovasi baru yang diberi nama Robolay. Memang kalau misalkan diukur dari waktu memang cukup lama, 6 bulan. Tapi dengan jadinya seperti ini juga punya kebanggaan tersendiri sebenarnya. Robolay atau robot layangan ini adalah sebuah robot yang didesain khusus untuk membersihkan kabel dari benang layangan atau komponen lain yang menempel di kabel bertegangan tinggi. Berbagai penghargaan telah diraihnya, mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Kenapa mesti sekarang kita datangkan produk dari mana? Dari Eropa, minded gitu ya? Sebenarnya nggak usah. Kita sebenarnya kalau dicoba dipublish, itu banyak sebenarnya karya-karya anak-anak bangsa yang tidak Robolay saja sebenarnya. Banyak yang lebih bisa lebih manfaat untuk bangsa. Untuk itu, ia yakin bahwa bangsa Indonesia dapat menciptakan produk-produk bermanfaat yang tidak kalah dengan negara lain. Apakah itu nantinya ada kendala masalah finansial, ada masalah izin dan lain sebagainya, itu nomor sekian lah. Yang penting tekad bulat teman-teman sekalian bisa gimana sih caranya membangun atau memberikan kontribusi atau karya inovasi, karya anak bangsa ini terhadap pemerintah. Jadi jangan putus di tengah jalan. Kita harus coba dan coba lagi. Motonya saya adalah syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan tersebut mengantarkan kita kepada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Ya, jadi kita harus selalu tetap bersyukur walaupun dalam keadaan sulit apapun.